Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalawatullah wassalamu ala nabina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ayuhal mu'minuna wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita semua masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha memberi kesempatan untuk berpuasa Ramadan di tahun ini. Kesyukuran kita, saudaraku sekalian, kita pergunakan sehat ini untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya semata-mata imanan wahtisaban. Yang kedua, di dalam Ramadan ini paling tidak ada dua macam yang harus kita lakukan dengan penuh khusyuk dan tawadhu. Pertama, di siang hari kita melakukan siang, dan yang kedua di malam hari kita melakukan qiyam. Di siang hari menurut ilmu fikih, al-imsak minal akli wasyurbi wal jima' min tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi. Di siang hari kita boleh untuk melaksanakan tupoh masing-masing sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang anggota parlemen maupun anggota perwakilan rakyat. Dan di malam hari kita melakukan qiyam, yaitu berdiri, dari kata-kata qoma yaqumu. Tarawih itu juga termasuk qiyam. Di bulan Ramadan tarawih itu adalah sunnah, tapi kalau kita lakukan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah wajib. Saudara-saudaraku sekalian yang beriman dan bertakwa, kalau dikatakan apa yang dilakukan sunat bulan Ramadan ini kalau kita lakukan dinilai wajib, maka sebaliknya wajib dinilaikan berlipat-lipat ganda oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kita harus lakukan qiyam dan siam di bulan Ramadan ini? Karena sungguh yang namanya manusia itu adalah mahallul khata' wan nisyan, tempat segala kesalahan dan kealpaan. Mengapa manusia tempat segala kesalahan dan kealpaan? Karena dia banyak pekerjaan, banyak gawi dalam bahasa Palembang, sesuai apa yang terpatri dalam Al-Quran. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha-usaha kamu dan perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan adalah berbagai macam dan beraneka warna. Oleh karena itu banyak pekerjaan, banyak kegiatan, tentu banyak juga dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan seluruh tubuh kita mengandung dosa mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Dan Allah yang Maha Pengampun dari segala dosa disiapkan untuk melebur dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita lakukan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, walaupun dosa kita itu mithlu zabadil bahri, walaupun bagaikan buih-buih di tengah laut, ataupun bagaikan ghamam fis sahab, ghamam fil jawi, as-sahab fil jawi, awan di langit, maka itu semua apa yang dikatakan oleh Allah dalam hadis Nabi-Nya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Dari itu saudara-saudaraku sekalian seiman, sebangsa dan setanah air, paling tidak ada 4 macam yang kita harus lakukan secara rutin. Pertama, di bulan Ramadan ini baik malam maupun siang kita dianjurkan sebanyak-banyaknya untuk terus istighfar. Mulai Nabi Nuh, seorang nabi yang pertama kali mendapat syariat, dia mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrara
yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Artinya kalau kita banyak beristighfar, kita akan diampuni segala dosa dan akan diberikan oleh Allah bermacam-macam rezeki. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, kalau kita mencontoh Rasulullah SAW yang tidak pernah berdosa, Allah katakan, Wallahu ya'simuka minan nas. Engkau wahai Muhammad, aku piara segala dosa dan noda dan segala caci makian manusia-manusia di dunia ini. Oleh karena itulah Nabi besar Muhammad SAW paling tidak sehari 70 kali sampai 100 kali beristighfar. Hadisnya populer karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam akthar min 70 marrah adalah baginda Rasul lebih dari 70 kali beristighfar setiap hari, bahkan mencapai 100 marrah sampai 100 kali. Kalau kita beristighfar, antara lain Allah akan berikan rezeki tanpa sulit sebagaimana dikatakan dalam surat At-Talaq, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian kalau kita banyak beristighfar, yang kedua kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Makhraja, yang Al-Qur'an menyebutnya makhraja. Yang ketiga, kalau kita banyak beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dalam hidup yang selama ini ketenangan, kebahagiaan itu kita cari. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sehingga dengan banyak berzikir, beristighfar kepada Allah, hati kita akan tenang. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita disuruh banyak berzikir. Zikir yang populer di bulan Ramadan ini, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada lagi zikir yang dipopulerkan dan dipakai oleh Rasulullah SAW. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ampuni aku, kasihani aku, dan berilah aku taubat. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini kita disuruh dan dianjurkan banyak-banyak baca Quran. Ada bocoran dari Nabi besar Muhammad SAW. Ada 2 surat di dalam 114 surat dalam Al-Quran itu yang setiap hurufnya mengampuni dosa-dosa kita. Pertama surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat itu. Yang kedua surat Al-Baqarah yang terpanjang dalam Al-Quran yang berisi 286 ayat. Karena itu panjang, Rasulullah SAW memberikan kemudahan baca di antara 286 ayat surat Al-Baqarah itu ayat yang kedua terakhir, yaitu ayat 285. Amar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan ayat yang terakhir, ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat ila akhirih. Saudara seiman dan sama-sama kita semua mencari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita banyak-banyak baca Al-Qur'an. Dan ada lagi bocoran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita banyak baca Quran, maka setiap huruf dari Al-Qur'an itu akan menjadi pengawal ketika kita dipindahkan dari alam dunia ke alam barzakh atau alam kubur atau alam penantian atau alam yang ada di antara alam dunia dan alam akhirat. Itulah sebab Rasulullah SAW mengatakan siapa yang membaca Al-Quran akan menjadi syafi', akan menjadi pengawal ketika dia dipindahkan dari alam barzakh sampai ke alam yang yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi. Dan pada saat itu Quran akan terus mengawal kita sampai ke destinasi terakhir, ke dalam surga, jannatin ma'in. Dan terakhir di bulan Ramadan ini kita disuruh memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dipopulerkan oleh Bilal di dalam tarawih kita.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dijawab oleh para jemaah sallallahu sallam alaih, atau singkat sallallahu sallam alaih, sallallahu sallam alaih, dan sallallahu sallam alaih. Ada bocoran saudaraku sekalian, seiman, sebangsa dan setanah air, kalau kita banyak beristighfar. Rasulullah SAW pernah bersabda, man shalla alayya alfa marrah fil yaum, barang siapa yang berselawat kepada aku 1000 kali, lam yamna alaihi dukhulal jannah, tidak ada yang melarang, siapapun, malaikat apapun tidak akan bisa melarang untuk masuk surga. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya 10 marrah, barang siapa yang berselawat kepada aku 100 kali, itulah dia akan mendapat syafaat dari aku di hari kiamat nanti. Yang keempat, kalau kita banyak berselawat kepada Nabi, sekali berselawat katabat alaihi asyra hasanat wa muhyat alaihi asyra sayyi'at. Sekali berselawat kepada Nabi ditulis oleh Allah melalui malaikatnya 10 kebajikan dan dihapus 10 keburukan. Mudah-mudahan dengan terus singkat ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita semangat untuk beribadah, dan kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita baik qiyam maupun syam akan terasa lezat kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berpuasa sebelum dipuasakan, untuk kita sholat sebelum disolatkan, untuk kita beristighfar sebelum diistighfarkan, dan untuk kita membaca Quran sebelum dibacakan Al-Quran. Terima kasih, mudah-mudahan kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang muttaqin, yang diharapkan oleh Allah sebagai tujuan akhir daripada semua ibadah, agar kita menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Kalau kutiba alaikumus syiyam di akhirnya la'allakum tattaqun. Kalau dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 20, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekali lagi, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang takwa, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan disenangi oleh manusia. Terima kasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Ramadan Mubarak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa astaghfirullah azim wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.